Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Marcelino. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mempresentasikan tugas TA saya tentang menganalisis kritis user interface atau UI mobile banking untuk inklusi digital. Studi kasus segmen lansia Bank XYZ. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada studi kasus aplikasi mobile banking Bank XYZ, hasil analisis dan user persona menunjukkan bahwa pengguna lansia mengalami sejumlah masalah usability yang sangat krusial merujuk pola temuan umum untuk studi UX pada pengguna lansia, dan poin yang paling kritis biasanya mencakup: pertama, ukuran font kecil atau tidak konsisten. Pertama, lansia memiliki penurunan tajam pada visual acuity, termasuk presbyopia. Yang kedua, keluhan tentang font kecil ini merupakan barrier usability paling fundamental karena teks adalah medium utama navigasi dan orientasi di aplikasi perbankan. Yang kedua, beban kognitif akibat fitur yang terlalu banyak atau feature overload. Pertama, lansia umumnya membutuhkan alur yang lebih sederhana dengan sedikit elemen yang sangat harus diingat. Yang kedua, jika aplikasi memiliki dashboard yang penuh ikon seperti shortcut dan promosi, maka cognitive overload terjadi dan menyebabkan: pertama, salah pencet; yang kedua, kebingungan; yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap aplikasi, fear of making mistake; yang ketiga, ikon tidak intuitif atau ambigu. Ikon abstrak misalnya ikon top up berbentuk petir atau ikon transfer berbentuk panah ganda sering tidak langsung dipahami oleh sebagian lansia. Yang keempat, navigasi berlapis dan tidak linear. Lansia kesulitan jika pertama butuh banyak tab untuk mencapai satu fungsi utama, misalnya cek saldo dan transfer. Yang kedua, breadcrumb dan hierarki tidak konsisten. Yang kelima, kurangnya affordance dan feedback yang jelas. Sistem yang tidak memberikan konfirmasi visual atau auditori yang kuat, misalnya saat transfer berhasil, meningkatkan rasa takut salah. Mengapa masalah-masalah tersebut menjadi penghalang besar bagi adopsi teknologi oleh lansia? Pertama, font tidak sesuai atau menghambat aksesibilitas dasar. Tanpa kemampuan membaca teks dengan nyaman, pertama, instruksi tidak dipahami. Yang kedua, transaksi tidak dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain sehingga menghilangkan kemandirian. Yang ketiga, memicu frustrasi dan penolakan aplikasi. Yang kedua, terlalu banyak fitur atau beban kognitif tinggi. Sebagian lansia memproses informasi lebih lambat, menghindari lingkungan yang membingungkan. Yang ketiga, lebih takut membuat kesalahan finansial. Aplikasi dengan fitur berlebih memicu decision fatigue, atau pengguna berhenti menggunakan aplikasi sama sekali. Yang ketiga, ikon tidak mudah dipahami atau ambiguitas yang memicu kecemasan. Jika ikon tidak self-explanatory, pengguna tidak berani menekan, menghambat eksplorasi. Setiap interaksi terasa berisiko. Pada segmen lansia,
emosi rasa aman jauh lebih dominan dibanding segmen muda. Untuk yang kedua, analisis metodologi atau design thinking. Mengapa design thinking efektif untuk segmen lansia? Pertama, fokus pada empathy first, bukan asumsi developer. Segmen lansia memiliki pertama, kebutuhan unik, yang kedua, hambatan fisik atau visual, motorik, dan kognitif. Yang ketiga, hambatan emosional. Pertama, takut salah atau tidak percaya diri. Design thinking memaksa kita pertama melakukan observasi langsung, yang kedua wawancara, yang ketiga menghindari bias. Kami rasa ini mudah dipakai. Yang kedua, iteratif, dapat menyesuaikan dengan respon pengguna lansia. Metode kamu, metode kaku, misalnya waterfall, sulit diubah setelah fase perencanaan awal. Padahal pada pengguna lansia, insight sering muncul setelah prototipe dicoba secara langsung. Design thinkingnya, pertama, membuat prototipe cepat. Yang kedua, diuji langsung dengan pengguna lansia. Yang ketiga, diperbaiki segera. Ketiga, cocok untuk permasalahan kompleks dan konteks psikososial. Disability lansia dipengaruhi pertama rasa takut, yang kedua motivasi, yang ketiga persepsi resiko, yang keempat kebiasaan lama. Ini bukan sekadar problem teknis, melainkan human centered problem. Design thinking unggul karena memetakan pertama emosi, journey, points, keempat kebutuhan psikologis, yang keempat menghasilkan solusi yang benar-benar relevan, bukan sekadar fitur bagus. Saat merancang untuk niche user seperti lansia, kedalaman empati plus literasi jauh lebih penting daripada mengikuti jadwal pengembangan yang rigid. Yang ketiga, analisis solusi dan validasi, prototype and test. A. Perubahan desain pada prototipe yang paling berdampak. 1. Simplifikasi dashboard hanya menampilkan fitur inti, saldo, transfer, dan mutasi. Dampaknya bagi lansia, pertama, mengurangi beban kognitif. Yang kedua, penggunaan langsung menemukan apa yang dicari. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Ini biasanya perubahan yang paling signifikan. Yang kedua, penggunaan font besar dan kontras tinggi. Dampaknya, pertama, aksesibilitas meningkat drastis. Yang kedua, pengguna bisa membaca tanpa memperbesar layar atau font. Yang ketiga, mengurangi kesalahan input. Yang ketiga, ikon baru yang self-explanatory plus label teks jelas. Misal, ikon transfer disertai teks kirim uang, atau ikon bayar tagihan disertai teks bayar. Dampaknya, menghapus ambiguitas serta meningkatkan kecepatan belajar. Yang keempat, alur transaksi dipersingkat. Misalnya, transfer dalam 3 langkah. Dampaknya, mengurangi kecemasan, meningkatkan keberhasilan tugas atau text competition rate. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa aman. Analisis solusi dan validasi, prototype and test. B-nya, makna skor SUS 85 atau bisa disebut grade E atau acceptable. Pertama, perspektif bisnis. Skor SUS 85 menunjukkan bahwa pertama, produk mulai diterima pasar lansia. Yang kedua, potensi adopsi sangat tinggi. Yang ketiga, pengguna merasa percaya diri melakukan transaksi keuangan tanpa bantuan. Yang keempat, menurunkan biaya support center, keluhan bantuan call center. Ini berarti bank selangkah lebih dekat untuk meningkatkan inklusi digital dan mendapatkan pangsa pasar baru yang sangat besar dan loyal.
Yang kedua, perspektif teknis atau UX. Skor US, skor SUS 85 berarti pertama, desain highly usable. Yang kedua, beban kognitif rendah. Yang ketiga, navigasi jelas. Yang keempat, pengguna berhasil menyelesaikan tugas dengan sedikit atau tanpa kesalahan. Dalam standar internasional, 85 sama dengan grade A excellent, menunjukkan prototipe sudah valid dan siap untuk masuk tahap pengembangan lanjutan. Yang ketiga, risiko gagal di lapangan rendah. Mengapa ini adalah kesuksesan yang besar? Karena mengubah aplikasi X-Tracing yang sangat buruk untuk lansia menjadi grade E dalam sekali iterasi adalah prestasi besar. Yang kedua, ini menunjukkan fit yang kuat antara kebutuhan pengguna dan solusi desain. Yang ketiga, validasi kuantitatif SUS dan kualitatif observasi wawancara yang selaras. Kesimpulan utamanya, pertama, pain point utama lansia adalah visual kecil, ikon tidak jelas, navigasi rumit, dan overload fitur. Semuanya berdampak serius pada aksesibilitas dan rasa percaya diri. Yang kedua, design thinking sangat efektif karena menempatkan empati dan literasi sebagai inti yang paling penting untuk segmen rentan seperti lansia. Yang ketiga, perubahan desain seperti menyederhanakan dashboard, memperbesar font, dan ikon yang jelas memiliki dampak besar. Yang keempat, SUS 85 atau grade E membuktikan desain prototipe sangat usable secara teknis dan dari sisi bisnis menunjukkan potensi adopsi dan kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.